Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Minggu Palma, hari yang membuka pekan suci. Pada hari ini biasanya kita mengenangkan kisah Yesus yang disambut di Yerusalem. Banyak orang yang menyambutnya dengan daun palma dan mengelu-elukan Hosana Putra Daud. Mengapa dengan daun palma? Karena daun palma adalah simbol pujian dan kemuliaan. Kita bisa melihatnya dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Maka pada minggu ini adalah kesempatan bagi kita untuk semakin merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Umat beriman yang terkasih, pernah ada sebuah kisah tentang seorang raja yang mengadakan pesta. Ada begitu banyak tamu undangan yang datang ke pesta itu. Tetapi dari sekian banyak tamu, masih ada satu orang yang belum datang, yakni sahabatnya. Ia pun menunggu sampai ia datang. Tak lama kemudian, sahabatnya datang. Ia turun dari kudanya dan menuju ke tenda pesta. Tetapi tiba-tiba hujan deras, dan ketika menuju ke tempat pesta, temannya ini terantuk dan jatuh. Pakaiannya yang sudah bersih menjadi kotor, dan ia merasa tidak layak untuk mengikuti pesta itu. Sang raja itu melihatnya, dan ia berkata, "Mari kita masuk ke dalam pesta." Tetapi sahabatnya ini tidak mau karena ia merasa malu. Maka raja ini pun menceburkan dirinya ke dalam lumpur, dan akhirnya mereka sama-sama kotor. Lalu temannya pun mau untuk masuk ke tempat pesta. Umat beriman yang terkasih, apa yang ingin saya katakan dari cerita ini? Bahwa raja ini adalah raja yang sederhana. Ia tidak memperhitungkan banyak hal agar sahabatnya bisa masuk ke pestanya.
ia tetap setia pada persahabatan mereka. Bukti kesederhanaan ada juga dalam Injil hari ini, yakni dalam pribadi Yesus. Yesus adalah Raja, tetapi ia selalu tidak mau menonjolkan dirinya. Raja di mana-mana selalu menggunakan kereta dan menggunakan kuda, tetapi Yesus lebih memilih keledai. Keledai adalah kendaraan rakyat. Keledai selalu berjalan pelan, memikul beban. Namun keledai adalah hewan yang damai dan setia kepada tuannya. Inilah yang menjadi tolak ukur dari pribadi Yesus. Yesus sederhana. Ia mau seperti keledai yang memikul dosa manusia, membawa damai, dan tetap setia pada kehendak Bapa. Yesus menyadari bahwa ketika ia disambut di Yerusalem, ia akan memulai babak baru, yakni sebagai Raja yang akan mendamaikan manusia dengan Tuhan melalui salib. Tetapi banyak orang tidak menyadari akan hal ini karena mereka berpikir bahwa ini adalah babak baru sebagai kesempatan Yesus menjadi raja politis, sama seperti Daud. Umat beriman yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bahwa raja yang sesungguhnya bukanlah raja yang berkelimpahan dengan harta duniawi, tetapi tidak melakukan sesuatu. Raja yang sesungguhnya ialah raja yang mau berkorban, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dan mau melayani. Yesus membuktikan bahwa ia adalah raja yang mau berkorban untuk setiap orang dengan melalui salib. Mari kita belajar dari Yesus bahwa salib adalah kunci di mana kita bisa berkorban demi orang-orang yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau mau memulai masa sengsara-Mu yang kami kenangkan pada hari ini. Semoga kami pun di dalam hidup ini mau untuk memikul beban salib di dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki pekan suci dan sampai jumpa.